Halo semua, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu tentang momentum dan impuls. Setiap benda memiliki momentum yang mempengaruhi benda dalam bergerak. Momentum dalam suatu benda dipengaruhi oleh massa dan volume benda. Dapat kita lihat rumus P sama dengan M dikali V, di mana keterangannya P sama dengan momentum. Satuannya kilogram dikali meter per second. M sama dengan massa. Satuannya kilogram. V sama dengan kecepatan. Satuannya meter per second. Selanjutnya, di sini ayunan Newton membentuk adanya hukum kekekalan momentum. Dinyatakan dengan delta P1 sama dengan delta P2, di mana M1 V1 dikurang M1 V1 aksen sama dengan M2 V2 dikurang M2 V2 aksen. Ini dia tanda minus ya, di mana M1 V1 ditambah M2 V2 aksen sama dengan min M1 V1 dikurang M2 V2. Nah, perhatikan gambar berikut. Jika M1 V1 adalah momentum bola nomor 1 dan M2 V2 merupakan momentum bola 2. Keduanya diukur sebelum tumbukan. Maka momentum total kedua bola sebelum tumbukan adalah M1 V1 ditambah M2 V2. Setelah tumbukan, masing-masing bola memiliki kecepatan dan momentum yang berbeda. Yang akan diberi tanda aksen. Pada kecepatan M1 V1 aksen dan M2 V2 aksen, momentum total setelah tumbukan adalah
M1 V1 aksen ditambah M2 V2 aksen. Momentum sebelum tumbukan sama dengan momentum setelah tumbukan, di mana M1 V1 ditambah M2 V2 sama dengan M1 V1 aksen ditambah M2 V2 aksen. Di sini kita keluarkan M1-nya ya. M1 dikali V1 ditambah V1 aksen dikali V1 dikurang V1 aksen sama dengan di sini kita keluarkan M2-nya. M2 dikali V2 aksen ditambah V2 dikali V2 aksen dikurang V2. Dan E sama dengan V1 aksen dikurang V2 aksen per V1 dikurang V2 sama dengan 1. Rumus ini sama dengan tumbukan lenting sempurna dan juga tumbukan lenting sebagian. 0 dan 1 atau 0 lebih kecil dari E lebih kecil dari 1. Kita lanjut ke bagian berikutnya. Tumbukan tidak lenting sempurna. Ini terjadi apabila kedua benda kehilangan energi kinetik sehingga tidak berlaku hukum kekekalan energi mekanik. Dapat dilihat rumus M1 V1 ditambah M2 V2 sama dengan M1 ditambah M2 dikali V aksen. Oleh karena itu, V1 aksen sama dengan V2 aksen sama dengan V aksen, maka V1 aksen dikurang V2 aksen sama dengan 0. Jadi, min V1 aksen dikurang V2 aksen per V1 dikurang V2 sama dengan 0. Selanjutnya, impuls. Momentum pada benda mengalami perubahan karena gaya yang diberikan dalam selang waktu tertentu. Gaya tersebut bekerja dalam selang waktu yang sangat singkat, yang dinamakan gaya impulsif, di mana I sama dengan V kali T, di mana I adalah impuls, satuannya Newton second. F gaya, satuannya Newton. T sama dengan selang waktu, satuannya S. Hubungan momentum dan impuls. Hubungan momentum dan impuls berawal dari hukum 2 Newton. Untuk lebih jelasnya, simak penjelasan berikut ya. Sigma F sama dengan M dikali A. F sama dengan M dikali delta V per delta T. F dikali delta T sama dengan M dikali delta V, di mana F delta T sama dengan M dikali V2 dikurang V1. F dikali delta T sama dengan M V2 dikurang M V1, di mana
I sama dengan P2 dikurang P1. Nah, sekarang kita perhatikan contoh soal biar lebih paham tentang materi, impuls, dan momentum. Di sini kita menggambar truknya dulu ya, karena dalam soal kita berbicara tentang truk. Nah, sebuah truk bermassa 2000 kg melaju dengan kecepatan atau V0 sama dengan 10 ms. Kemudian menabrak sebuah pohon dan berhenti. Berarti VT-nya sama dengan 0 ms. Dalam waktu 0,1 second. Berapakah gaya rata-rata pada truk tersebut? Nah, langsung kita jawab ya. Di sini rumusnya adalah hubungan impuls dan momentum, di mana I sama dengan delta P. F dikali delta T sama dengan M dikali VT kurang V0. F dikali 0,1 sama dengan 2000 dikali 0 dikurang 10. 0,1 F sama dengan minus 20.000. F sama dengan minus 200.000 Newton. Tanda minus di sini berarti berlawanan arah.